طيب. بسم نعم. الله الرحمن الرحيم. Ya, نكرر من الأول. وقال النازم وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة لقدس يضرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلمه. Jadi kita membicarakan dari tentang hijrah Nabi, kemudian Nabi melihat Allah Ta'ala min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat, tanpa ada kaif, tanpa kemudian pembatasan, waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad, lalu diwajibkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kali sholat setelah diwajibkan 50. Wa fardu khamsatin bilam tira, ya. Lalu Nabi mengabarkan mengenai peristiwa Isra tersebut kepada umatnya, dan kewajiban sholat 5 waktu tanpa ada keraguan. Lalu dikatakan di ujungnya, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruj siddiqu wa fa'ahlahu. Lalu yang pertama kali dapat keberuntungan membenarkan kisah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, disebut qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Lalu teman-teman yang melakukan Allah, ini yang saya sebutkan tadi, mungkin saya ulang kembali, bahwa Nabi SAW diberikan mukjizat tertinggi, menerima langsung wahyu di hadrah rahmaniyah bil arsh, ya, di arsh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disitulah beliau menerima Al-Fatihah. Al-Fatihah turun berkali-kali, salah satunya turun di Hadratur Rahman ala arsyihi. Oleh karena itu, beliau lebih mulia dari Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, dan semua para nabi, karena ra'a rabbahu wa kallama, ya, hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama. Dan kalau boleh kita sebutkan, jadi Nabi SAW itu makomnya dengan Allah SWT, sedangkan nabi-nabi yang lain di bawahnya. Begitu sampai kemudian para wali, di para wali ada ulama-ulama, kemudian di bawah ulama ada orang-orang awam. Ya. Dan ini kita pernah bahas di kajian Khatmul Aulia di Ribat. Silakan teman-teman ikuti yang ini. Apa perbedaan makom ruhani antara orang-orang awam, ya, dengan para wali dan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke bagian penutup ini. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Dan inilah akidah yang berasal dari kata aqada, ya, ikatan, yang kemudian diartikan keyakinan yang terikat, yang tertanam dalam diri seorang mukmin, mukhtasarah. Dan itu mukhtasar. Oleh karena itu teman-teman, kita dari kecil sudah biasa mendengarkan akidah ini, ya. Walil awami sahlatun muyassarah. Awam, kalau dibaca awam dia jadi fa'al, tapi biasanya ulama kita mengambilnya dari wazan fawa'il atau awamim, kemudian diringkas menjadi awam, ya. Itu cuma ikhtilaf di tasrif, terserah kita mau ngambil yang mana. Walil awarah ditulis oleh Nazim, penyusun muyassarah, sangat mudah dipahami. Jadi sebelumnya sudah ada kitab Kifayah Aqidah Sanusi, ya. Sebelumnya juga sudah ada Aqidah Al-Iji, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, Al-Baqillani, setelah Baqillani ada Juwaini, terus sampai ke Imam Asy'ari. Tapi suatu kitab ditulis sesuai dengan masanya, bahasanya disesuaikan dengan kemampuan orang di masanya. Dengan bertambah zaman, ternyata perdebatan ilmu akidah itu tidak seperti dulu, maka perlu ada muyassarah, ya, revisi-revisi yang bisa memudahkan.
teman-teman yang mulakan Allah, lalu beliau penazimnya, penyusunnya mengatakan nazimu tilka, yang menazimkan, yang menyusun tilka kembali ke hazihi aqidatun, ya, ke akidah tersebut Ahmad Al-Marzuqi, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, mayantami man di situ al-lazi, ya, sama dengan al-lazi, yang beliau bernasab kepada Lis-Sadiqi wal Masduqi, kepada Nabi yang bergelar Sadiq dan Masduq. Jadi beliau masih keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dulu di negeri kita banyak orang bernama Marzuqi. Ya, Tuan Guru Marzuqi di Betawi itu banyak sekali syekh kiai bernama Tuan Guru Marzuqi. Sampai Syekh Yasin Al-Fadani juga meminta sanad kepada anak dari Tuan Guru Marzuqi yang ada di Jakarta Selatan, seingat saya, waktu anaknya ke Jakarta, ke Mekah, diminta tulis silsilah sanad yang didapat oleh Tuan Guru Marzuqi di sini. Tapi Marzuqi yang di sini dulu ada yang berasal dari Siam, Thailand, ya, tetangganya Kamboja dekat Buya Kopri sekarang. Ahmad Al-Marzuqi. Jadi inilah karena masyhurnya kitab ini, banyaklah ulama, kiai atau orang tua memberi nama anak atau muridnya dengan nama Al-Marzuqi. Ya, guru saya juga ada yang bernama Al-Marzuqi. Ahmad Al-Marzuqi, teman-teman, ini adalah nama dari nazim, penulis teks ini. Beliau punya murid banyak di Mekah, termasuk orang kita juga. Orang kita salah satu murid beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, punya keberuntungan berguru kepada beliau. Kalau sanad ini sahih, maka kita punya jalur yang pendek kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Jadi kita dapat dari murid-murid Syekh Yasin, Syekh Muhammad Abdul Rabb Nazari, yang dari Al-Yaman, kemudian yang dari Jakarta, Kiai Ahmad Marwazi, kemudian Syekh Zakaria Bila, dan masyayikh-masyayikh yang lain yang berguru ke Syekh Yasin. Syekh Yasin mengambil dari orang Banten juga, siapa namanya, Syekh Ahmad Tahir, kalau saya, Syekh Muhammad Arsyad At-Tawil. Muhammad Arsyad At-Tawil, mungkin teman-teman pernah mendengar. Beliau kemudian diasingkan ke daerah Sulawesi dan dikuburkan di sana. Syekh Muhammad Arsyad At-Tawil langsung berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau umurnya panjang, dan Syekh Yasin Al-Fadani sempat bertemu beliau. Dari Syekh Nawawi Al-Bantani langsung ke Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Tinggal dihitung ya sanadnya. Saya punya jalur yang lain kepada guru saya di kampung, itu Buya Dahnar, yang Syekh Qiraah kita dalam Qiraah Hafaz dan Sab'ah Qiraat. Beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik Al-Muqri Al-Naqsyabandi Al-Makki, jadi beliau lama di Mekah. Kemudian Syekh Abdul Malik ini ngambil dari gurunya Syekh Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad ini Al-Batu Hampari, ya, beliau Minangkabawi juga. Dari ayahnya yang berumur lebih dari 100, diperkirakan umurnya 150 tahun, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari Al-Minangkabawi, yang lama di Mekah, setelah umur 100 tahun baru pulang ke Sumatera dan membuat pesantren namanya Al-Manar di Batu Hampar, Payakumbuh. Teman-teman mungkin ada yang pernah lewat ke sana. Itu silakan berziarah, itu ada di pesantren namanya Al-Manar. Beliau langsung bertemu dengan Sayyid Ahmad Al-Marzuqi dan diijazahi qiraat dan semua keilmuan keislaman, termasuk mazhab fiqih. Walaupun Ahmad Al-Marzuqi ini bermazhab Maliki, tapi beliau juga mengerti mazhab Syafi'i. Baik. Dan jalur-jalur yang lain, kira-kira ada jalur Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan masyayikh yang lain. Baik. Lalu beliau mengatakan sebagai tahmid dan salawat di penutup, Alhamdulillahi wa salla wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama, ya, wal ali was sahbi wa kulli mursyidin. Jadi dia menyebut setiap guru dengan istilah mursyid, ya. Wa kulli man bi khairi hadyin yaqtadi, dan setiap orang yang mengikuti kebaikan dan mengikuti hidayah, ya.
Wa as'alul karim, aku meminta kepada Allah yang maha karim, yang maha baik, maha mulia, yang setiap hari memberi kebaikan walaupun sering dilupakan. Nah, ini yang disebut karim. Jadi karim itu salah satu sifat dan nama Allah Ta'ala dari karam, maka yang bersifat yang disebut karim. Apa artinya? Yang banyak memberi, yang banyak manfaat, meskipun dia sering dilupakan. Itu sebabnya salah satu nama dari pohon kurma itu disebut karam, ya, karena banyak manfaatnya mulai dari ujung sampai akhirnya. Ikhlas al-amal. Jadi beliau memohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beramal. Wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Nah, beliau mendoakan kita semua, teman-teman semua. Apa kata beliau? Saya meminta agar manfaat menyebar kepada siapapun yang berusaha ishtaghal, mempelajari atau menghafal kitab ini. Kalau di terjemahan itu ditulis menghafal, ya, tapi sebenarnya tidak mesti. Ya, menghafal dan memahami. Yang paling inti adalah memahami. Jadi siapa saja di antara kita yang belajar kitab ini pasti dapat keberkahan doa Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Itu sebabnya beberapa masyayikh kita bilang, siapa yang hafal kitab ini, nazam ini, insya Allah mati dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya mengatakan siapa saja yang mau belajar kitab ini, nazam ini, dan memahaminya dengan baik, insya Allah dia meninggal dalam husnul khatimah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau close dengan kalimat abiyatuha maizun bi'addil jumali tarikhuha li hayyun ghurrin jamal, ya, sammaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamam. Teman-teman yang melakukan Allah, ini unik. Ulama dulu belajar ilmu hisab, belajar ilmu huruf yang sekarang dibid'ahkan oleh sebagian orang. Apa kata beliau? Ilmu huruf itu simbol seperti sandi Mars, ya. Jadi huruf tapi maknanya angka. Disebut hisabul jumal. Itu teman-teman bisa cek di Google atau ada bukunya. Itu cari hisabul jumal, nanti huruf-huruf itu ada angkanya. Apa kata beliau? Abiyatuha, jumlah baitnya mayizun. Mayizun itu teman-teman mim, ya, dan za. Mim itu jumlahnya 4, ya. Kemudian 40, ya itu 10, za itu 7. Maka kalau dijumlah menjadi 57. Artinya baitnya 7. Kemudian beliau mengatakan tarikhuha, tarikh selesai menulis kitab ini itu adalah li hayyu ghurrin jumal. Jadi beliau juga mengatakan tarikh selesai nulis kitab ini itu disimbolkan dengan kalimat li hayyu. Ya, li itu jumlahnya sekitar 40, ya. Baik. Ya. Jadi li, teman-teman semua yang melakukan Allah, itu kalau dijumlah li hay ghur itu jumlahnya 1258. Jadi tahun 1258 Hijriah beliau selesai nulis kitab ini. Dan ini diperkirakan Syekh Nawawi Al-Bantani kan kalau dilihat tarikh wafat beliau, tarikh lahirnya itu saya tidak tahu yang pasti, karena ada yang menuliskan sebelum tahun 30, ada yang menuliskan tahun 20, ada yang belasan. Wallahu alam, nanti kita tanya kepada zuriat beliau dan ahli tarikh, sebenarnya tahun berapa lahir Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena kalau dari tahunnya belum masih ketemu lah dengan Al-Marzuki, dan memang beliau lama ngaji di sana. Begitu juga kita punya sanad lain ke Ahmad Zaini Dahlan yang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat. Saya meriwayatkan ini juga dari murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau masih hidup, ya, umur 84 atau 5 sekarang. Abu Yashafrin.
kita mudah batch ya, berbagi ilmu. Saya ngambil ke beliau, beliau ngambil beberapa dari saya. Beliau kemudian mengatakan saya ngambil ijazah ilmu tarbiyah Islamiyah dan kitab salah satunya Aqidatul Awam kepada Syekh Sulaiman Rasuli. Syekh Sulaiman Rasuli dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib dari gurunya Said Bakri, dan juga ngambil dari gurunya Said Bakri yaitu Ahmad Zaid Dahlan, yang langsung mengambil kepada beliau pengarang kitab ini, Said Ahmad Al-Marzuki. Silakan teman-teman nanti dicatat aja namanya. Dengan ini, seperti yang beliau katakan, mi wajin fiddin bitamami, cukuplah akidah awam ini sudah sempurna sebenarnya. Wa bihaza ajastukum, saya ijazahkan semua, khususnya Buya Kopri dan teman-teman yang hadir join malam ini. Semoga bersambung ke akidah Said Ahmad Marzuki dan bersambung kepada akidah Imam Abul Hasan Asy'ari yang bersambung kepada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaztukum. Al-Fatihah. Naqra Al-Fatihah lil muallif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. طيب يا نفوض الوقت إلى بويا قبري تفضل. طيب Buya, alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Buya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Mohon maaf seperti tadi saya sempat keluar. Jadi daftar yang sudah masuk untuk bertanya tidak tercatat di dalam chat yang di komputer saya tadi sebentar. Silakan ingin bertanya langsung mengacungkan tangannya untuk kita tunjuk. Waalaikumsalam. Terkait tadi disinggung masalah ya mujasimah yang bid'ah ya, clear bid'ah ya. Mujasimah, kemudian apa namanya tuh Jabariyah dan sebagainya. Itu kalau di zaman sekarang ini itu seperti apa ya, Ustadznya? Apakah model-model seperti jil seperti itu termasuk kategori seperti itu? Jadi saya agak bingung kalau misalkan teman-teman dari Salafi kan sering men-state bahwa yang ini ahli bid'ah segala macam. Sedangkan dari yang saya sering baca dari ulama-ulama ahlus sunnah aswaja ya, bahwa yang dimaksud dengan ahlul bid'ah itu kan seperti Mujasimah, kemudian Jabariyah dan sebagainya itulah, Mu'tazilah. Nah, gimana ya cara kita yang awam ini, umat muslim yang awam ini mengenali mereka itu yang ahlul bid'ah yang seperti sepakati oleh jumhur ulama aswaja. Paling itu pertanyaannya. Assalamualaikum, terima kasih. Ya. Baik, langsung dijawab ya, Pak Tedra. Silakan Bu ya. Penyebutan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah itu kan penamaan lama ya, jadi orang-orang ahli kalam lama. Sebenarnya di Aqidatul Awam kita nggak mesti mengenal mereka, tapi karena ada pertanyaan ya kita singgung sedikit saja. Mu'tazilah itu dulu muncul, dia di abad kedua Hijriyah, begitu juga Qadariyah. Mereka disimbolkan dengan, kalau Qadariyah menolak takdir, Mu'tazilah dengan menolak sifat Allah. Mereka tidak menolak Quran, tapi menolak sifat Allah. Misalnya istawa, Qurannya mereka nggak tolak, tapi sifat istawanya mereka tolak. Nah ini contohnya. Maka disebut Mu'tazilah sebagai Mu'attilah. Jadi sebutan lain mereka Mu'attilah, menolak sifat Allah. Mereka menolak sifat ma'ani. Jadi mereka mengatakan Allah tidak yasma dengan samanya, tapi dengan zatnya. Untuk sekarang perdebatan itu tidak terlalu bermanfaat sebenarnya. Tapi kita kalau ada orang menyinggung, kita akan bahas itu. Tapi yang sangat parah hari ini adalah kelompok liberal dan ekstremis. Liberal ini mereka lebih jauh daripada Qadariyah dan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu tidak pernah merendahkan Al-Quran. Mereka hanya punya penafsiran yang penafsirannya sudah sampai kepada menafikan sifat.
Itu, tapi tidak pernah menolak Al-Quran sebagai kalam Allah. Begitu juga Jahmiyah, ya. Jahmiyah itu mereka sangat fatal dalam mentatil. Tapi kalau liberal sekarang itu sudah mulai main menggerogoti ayat, misalnya kayak kelompok-kelompok yang dulu pernah ada ya, lintas agama, jadi mengatakan semua agama sama. Mu'tazilah nggak pernah ngomong begitu. Justru itu meruntuhkan dakwah-dakwah ulama terdahulu, bahkan termasuk orang-orang Mu'tazilah sendiri. Dulu Mu'tazilah mengislamkan orang dari agama lain. Kalau liberal kan tidak, liberal dengan pluralisme itu mengatakan semua agama sama. Itu nggak bisa disamakan, cuma arahnya sedikit sama gitu aja. Maka disebut neoliberal, berbeda dengan liberal. Begitu juga misalnya kelompok yang sekarang meyakini Allah bertempat. Mereka tidak sepenuhnya musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak sepenuhnya mujassimah. Itu sebabnya sampai hari ini saya tidak sepakat dengan teman-teman yang mengkafirkan mujassim. Mujassim hari ini gitu. Kalau mujassim dulu mungkin ada sampai taraf kufur, tapi kufurnya duna kufrin, artinya kufurnya tidak sampai murtad. Itu cuma jadi pemikirannya pemikiran kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Sama kayak orang meninggalkan sholat itu kan kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Tinggal ditanya dia mengingkari atau tidak. Sama orang-orang yang mujassimah, yang menjisimkan, menisifatkan Allah dengan benda, Allah bertempat. Dia kan tidak bermaksud untuk menghina Allah. Dia hanya salah berguru, salah ketemu guru akidah. Akhirnya meyakini hal tersebut. Lalu gimana dengan kutipan-kutipan Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi yang mengatakan mujassimah kafir? Mujassimah kafir beliau kan nulis di abad ke-5 Hijriah. Sedangkan yang antum maksud misalnya Salafi. Salafi kan abad ke-8 Hijriah sampai sekarang. Itu pasca Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak ada yang mengkafirkannya kecuali Ibnu Al-Ala Al-Bukhari. Lalu Asriyah zaman sekarang yaitu Syekh Abdullah Harari almarhum ya, dan pengikutnya yang disebut Ahbash. Hanya itu yang mengkafirkan. Selebihnya nggak ada. Bahkan ada tokoh sufi mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan beliau ahli tafsir yaitu Syekh Al-Imam Al-Alusi itu berkonflik dengan Imam Syekh Yusuf An-Nabahani, salah satu guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Konflik, kenapa? Syekh Yusuf An-Nabahani mengkritisi habis-habisan Ibnu Taimiyah, Salafi ya, tapi tidak mengkafirkannya. Sedangkan Al-Alusi mengatakan tidak. Ini sebagai contoh. Jadi sekarang itu akidah-akidah yang diajarkan misalnya teman-teman kita Salafi itu tidak sampai kepada tajsim yang dikafirkan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi. Paling tinggi adalah syibhut tajsim. Jadi mereka tidak mujassim murni, tapi menetapkan sebagian dari sifat-sifat jismiyah kepada Allah, tanpa mereka menyadari bahwa itu salah gitu. Jika mengikuti term mustalahatnya Syekh Hasan itu, ya mereka disebut mu'awwil mukhti, penakwil yang salah, yang keliru. Makanya kita memaklumi mereka dan tidak sampai kepada mengkafirkan mereka. Walaupun mereka menganggap kita ahli bid'ah, ya sudahlah ya. La narudduhum bisyarr. Kita nggak perlu membalas mereka dengan yang lebih kasar. Kira-kira begitu, Pak Tetra. Saya kembalikan ke Buya Kopri. Terima kasih Buya. Selanjutnya, Afwan. Bapak Akbar Hilman. Silakan Ustadz Akbar Hilman. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Puan Buya, izin bertanya tentang pendapat Imam Safaroi ini tentang pembagian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Beliau menyebut kelompok Atsariyah atau kelompok Atsar. Ini kalau Atsariyah. Ya, Atsariyah. Itu kalau di zaman beliau itu kira-kira yang mewakili beliau mewakili kelompok Atsariyah ini siapa ya, Bu ya? Dan kalau dimasuk ke Atsariyah. Ya. Atsariyah di zaman siapa? Imam Abdul Muzaffar Al-Isfaraini. Iya. Nah, kalau dimasuk ke term zaman sekarang itu apakah yang kelompok Atsariyah ini Salafi, pengikut Ibnu Taimiyah? Oke. Baik. Syukran.
Ya, tahun 2016 itu jadi perdebatan panjang di Chechnya antara beberapa syekh di sana ya. Jadi itu Syekh Al-Azhar dan Aswaja baik dari Arab ataupun dari Afrika ataupun dari negeri kita. Itu mereka berdebat mengenai apakah salah satu golongan Ahlussunnah itu selain Asy'ari dan Maturidi yang disebut Asy'ariyah adalah kelompok Salafi. Terjadi panjang perdebatan, hasil final mereka ittifaq, mereka mengatakan bukan. Sekarang saya tinggalkan muktamar itu ya, itu 2016. Sekarang kita langsung aja kepada Imam Al-Isfaraini yang menulis kitab tentang aliran-aliran yang juga at-tafsir fid-din ya. Tafsir fi usuluddin atau fid-din. Beliau Abdul Muzaffar Al-Isfaraini murid dari imam yang saya sebut tadi, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Lalu beliau ringkas kitab itu dan ditambahkan beberapa yang penting dan dirapikan, jadilah kitab At-Tafsir itu. Tadinya itu Al-Farqu Bainal Firaq. Itu kita pernah pakai dulu waktu di kampus, mungkin ada beberapa mahasiswa saya yang masih ingat, kita dulu bedah kitab di teater, itu 2 kelas digabung, dan banyak yang ikut dari luar, jadi udah kayak seminar tiap pekan itu. Kita bedah kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya gurunya Al-Isfaraini. Al-Isfaraini itu menyebut Al-Asy'ariyah, itu maksudnya ahlul hadis yang berafiliasi kepada ahlul riwayat yang masyhur. Siapa itu? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau dulu mungkin disebut Hanabilah, ya, kelompok Hanbali. Tapi Hanabilah itu kemudian mereka terjadi perpecahan di zaman Al-Tamimi ya, Muhammad At-Tamimi, terjadi perpecahan. Siapa yang membuat perpecahan? Ketika masuk mereka disusupi oleh ajaran Tajsim yang diajarkan oleh As-Suhuni, Al-Farra dan beberapa gurunya yang lain. Maka pecahlah sehingga At-Tamimi mengatakan mereka ini telah menodai kelompok Hanabilah yang merupakan dulu perwakilan dari Asy'ariyah. Ya. Dengan noda yang tidak dapat dibersihkan sampai hari kiamat. Gitu perkataan beliau. Tapi Syekh Usamah Said Al-Azhari, salah satu dosennya Buya Kopri, itu menolak itu ya. Itu dosen antum atau senior antum, Buya Kopri? Kita ngaji sama beliau di majelis aja, Bu ya, tidak di kelas. Oh, di ruwak ya. Wah, itu lebih dahsyat. Di masjid. Itu lebih dahsyat. Baik. Itu beliau muhaddis, beliau hafal banyak sanad, bahkan sanad Mustasal bi al-Waliyah itu beliau hafal dari dirinya sampai ke Nabi. Itu menolak dengan keras bahwa Asy'ariyah bukanlah kelompok Hanabilah, tapi siapapun yang ahli hadis, tapi mereka tidak berafiliasi dengan Asy'ari ataupun Maturidi dalam ilmu kalam. Mereka hanya langsung jalur Imam Ahmad atau Malik atau imam-imam ahli hadis yang lain. Atau seperti Imam Bukhari gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada kata sepakat siapa itu Asy'ariyah. Adapun kalau pertanyaan Mas Hilman ini, apakah Asy'ariyah sekarang Salafi? Tidak. Asy'ariyah sekarang itu pusatnya ada di India, Pakistan. Mereka menyebut dirinya Asy'ariyah. Tadinya mereka adalah kelompok pengikut mazhab Hanafi. Ya. Mazhab Hanafi, dan mereka ihtimam punya keseriusan dalam ilmu sanad. Lalu mereka fokus dalam kajian hadis, berbeda dengan kelompok Salafi, tapi ada kemiripan, gitu aja. Kemiripannya apa? Kitab-kitab yang mereka jadikan rujukan, sebagian yang ada yang dari Salafi, Imam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, sebagian lagi yang tidak, gitu. Contohnya, sebagai contoh mungkin teman-teman yang bisa baca kitab mengerti syarah Tirmizi karya Al-Mubarakfuri, itu Asy'ariyah. Atau syarah Sunan Abi Daud, Aunul Ma'bud, karya Syamsul Abadi ya. Itu mereka semuanya Asy'ariyah. Di dalam perkembangan ini ada kelompok yang tidak sepakat dengan mereka lalu membantah mereka. Ini yang kemudian bertahan di Madrasah Duaiban sekarang yang ada di Duaiban ya. Itulah yang melahirkan ahli hadis India seperti Maulana Zakaria Al-Kandalawi, penerus dari
imamnya jemaat tabligh ya, itu semuanya dari sana. Jadi mereka lah sebenarnya Asariyah yang hakiki, yaitu Duaiban ini yang mereka bermazhab Hanafi, ahli hadis, berakidahnya Maturidiyah. Menurut saya seperti itu. Jadi sepanjang yang kita lihat, kelompok Asariyah yang ada di India itu, yang kemudian mengklaim dirinya lebih salaf dari kelompok Wahabi sekarang, itu pun tidak mewakili kelompok Asariyah yang dikatakan oleh Al-Isfaraini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Buya. Selanjutnya Buya, pertanyaan. Ana pernah baca bahwa nazam ini berasal dari mimpi Imam Marzuki. Bagaimana pendapat Buya Rozi? Kayaknya ini kajian pertama dulu. Iya, saya pernah membaca itu dan itu dinukil juga oleh beberapa murid-murid Said Muhammad. Tapi walaupun saya membenarkan mimpi, tapi saya paling tidak suka beristidlal dengan mimpi, gitu. Walaupun saya belajar tasawuf, tarekat, tapi untuk masalah akidah, saya tidak berhujah dengan mimpi. Mimpi itu cuma mubasyarat, kabar gembira, atau semacam motivasi. Sama seperti Imam Asy'ari, setelah dia sadar, dia kemudian dikuatkan oleh mimpi-mimpinya. Bukan mimpi dulu baru sadar. Said Ahmad Al-Marzuki juga sama. Beliau sudah punya niat, tapi kemudian diperkuat oleh mimpi yang kita dapatkan dalam kisah murid-muridnya Said Muhammad yang ditulis di beberapa syarah mutaakhirin ya. Tapi mohon maaf saya tidak terlalu tertarik dengan kisah mimpi itu ketika disebut dalam masalah ini. Baik. Baik Bu ya. Selanjutnya silakan Bapak Aulia Bil Alifa langsung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati dan meridhoi Buya Ar-Razi dan Buya Faqih insyaallah. Amin. Izin bertanya Buya terkait Isra Mi'raj yang tadi sempat disebutkannya. Saya pernah mendengar dari kalangan sebelah bahwa Mi'raj Rasulullah itu naik ke atas. Sedangkan dalam kitab Aqidah Tahawiyah yang saya pelajari itu disebutkan bahwa Allah itu suci dari arah Buya. Nah, jadi bagaimana penjelasannya terkait hal tersebut? Mungkin ada satu lagi izinnya Buya. Sama ini mungkin di luar tema, tapi alhamdulillah kami di Sukabumi ini punya tim yang bergerak dalam bidang pendidikan tahsin dan atau qiraat yang bersanad Buya, dan sosial dan dakwah juga. Izin juga Buya kalau boleh nggak gitu kami berkunjung ke Ribat atau kemana gitu tempat Buya untuk sowan dan meminta nasihat kepada Buya Ar-Razi gitu Buya. Insyaallah izin. Ya, tafadhal. Yang kedua saya jawab dulu. Marhaban ya. Kalau mau datang hari Selasa besok. Jadi kita buat kajian tetap, alhamdulillah. Selasa jam datang berapa ya, kalau Bu ya, bisa, kalau boleh tahu? Selasa besok, Selasa. Kita mulai biasanya jam 4, sudah mulai baca Hizb Bahar, Dalail, kemudian baca kitab Mawarif, lalu Maghrib, Ratibul Haddad, lalu kita baca kitab Khatimul Aulia, juga dibantu oleh Buya Asfi ya, sampai jam 8 paling lama, udah kita sholat Isya dan zikir penutup. Silakan, marhaban bikum. Ya. Di sana juga ada akhwat, kita pisah tempatnya. Silakan kalau mau datang. Ya, pertanyaan pertama tentang apa tadi? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya. Oke, itu antum kalau punya Fathul Bari di rumah, nanti dilihat ada syarah hadis Mi'raj oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau enggak cari di Google juga ketemu ya. Sebenarnya berguru ke Google kalau tahu tekniknya tidak masalah. Tapi kalau nggak tahu tekniknya nanti main comot-comot. Nah, ini yang berbahaya. Begitu juga lewat YouTube ya. Berguru lewat YouTube itu sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting tahu tekniknya. Berguru kepada yang bersanad, yang ahli, itu jadi aman. Cuma karena orang tidak tahu, akhirnya malah dia tambah bingung. Jadi tentang Mi'raj, kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rahimahullah alaih, ini Nabi diangkat ke langit itu benar. Dan itu jismian, fisik. Sampai kepada aras itu jisim, fisik. Karena aras itu jisim, aras itu benda. Tapi benda jisim yang mulia, yang ulia, yang azim, melebihi jisim-jisim yang lain. Tapi tentu lebih mulia jisimnya Nabi Muhammad dari semuanya. Lalu, bagaimana cara memahami lafaz tadi? Bahwa Nabi ra'a rabbahu, ya, bertemu Rabbnya,
kallama, berkalam-kalam. Di situ Ibnu Hajar mengatakan arsy itu bukanlah tempat tinggalnya Allah, tapi itu adalah tempat munajah, mahallul munajah. Ya, bukan tempat tinggal gitu. Tempat bermunajatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kalau mau kan bisa dilihat Nabi dari bumi, bisa dilihat dari langit. Tapi kenapa dipilih itu? Karena arsy itu adalah simbol dari keagungan, Rabbul Arsyil Azim. Arsy itu agung, maka dijadikanlah itu tempat mulia. Jangankan gini ya, kita itu kalau ada munajat-munajat spesial, kita mintanya di tempat yang spesial, misalnya depan multazam atau di masjid-masjid yang bersejarah. Apalagi selevel Nabi. Nabi akan memberikan kenangan indah untuk kita semua yang bernama sholat, yang di dalamnya ada Al-Fatihah dan semua tasbih-tasbihnya ahli langit sampai ahli pemikul aras. Maka pertemuannya itu adalah di makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, yaitu Arsyur Rahman, aras tempat istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Allah bertempat di situ. Kenapa? Ini dijawab oleh Imam Abu Hanifah ketika ditanya, Aina Rabbuna? Aina kana Rabbuna? Ya. Di manakah Allah? Apa kata Imam Abu Hanifah? Kana Allah wala aina. Allah ada dan tidak, wa huwal an, ya, dan dia sekarang bila ain. Ya. Tidak juga bertempat. Nah, ini mengikuti kalam Sayyidina Ali, man ayyana al-aina fala yuqalu lahu ain. Siapa yang menciptakan tempat, maka sebelum dia menciptakan tempat kan tidak ada tempat. Maka setelah ia menciptakan tempat, dia tidak perlu bertempat. Kira-kira seperti itu. Itu ya Pak Aulia ya. Baik. Syukran jazakumullah. Afwan. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Abai. Silakan Bapak Muhammad Abai tadi yang mengangkat tangan untuk bertanya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Tadi saya sudah terwakilkan tadi penanya tentang kitabnya Imam As-Safarini. Tetapi pertanyaan saya dari ketiga aliran ini antara Al-Athari, Al-Asy'ari dan Maturidi, sebenarnya titik temunya di bagian mana, Bu ya? Kira-kira titik temu dari ketiga aliran ini. Terima kasih. Ya, kelompok Asy'ari yang ada dulu, mereka ketika sampai di ayat sifat, seperti yang disimbolkan oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik itu boleh disebut pelopor manhaj Asy'ariyah di kalangan salaf. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang kaifal istiwa, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa dalam bahasa ma'lum. Ma'lum itu kata Ibnu Taimiyah sendiri, tapi beliau tidak mengikuti apa yang beliau ketahui. Istiwa berarti 15 makna. Tapi beliau memilih satu makna saja, yaitu istiqrar dan julus, yaitu duduk. Nah, di sini ada stafastahnya ya, kekacauannya. Tapi Imam Malik mengatakan walaupun istiwa ma'lum fil lughah, lalu beliau mengatakan wal kaif anhu marfu'. Kaif itu Allah Maha Suci darinya. Nah, ini riwayat yang sahih mengenai kata jawaban Imam Malik. Adapun yang berkembang di kalangan teman-teman yang syibhut tajsim ini, yang semi-semi tajsim ini apa? Mereka mengatakan wal kaif majhul. Kaif itu majhul. Nah, ini riwayat kalam ini tidak sahih dan dia syaz. Kalau majhul itu artinya tidak diketahui. Berarti ada kaif. Ada kaif tapi tidak diketahui. Dan ini bertentangan sendiri dengan kalam-kalam Ibnu Taimiyah yang menggunakan ini. Ibnu Taimiyah sering mengatakan bila kaif. Apa beda wal kaif majhul dengan bila kaif? Itu beda sekali. Maka ini disebut riwayatnya syaz. Yang sahih wal kaif anhu marfu'. Marfu' disertanya taqaddasallahu tabaraka ta'ala anil kaifiyah. Allah Maha Suci dari kaif. Wal iman bihi wajib. Cukup iman saja. Ini yang kita sebut tawakuf.
tawakuf itu tidak cenderung mentakwil. Ini dibahasakan oleh Imam Asy'ari dengan taslim dan tafwid. Taslim menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan inilah adab yang diwariskan oleh Imam Malik. Ya. Wal iman bihi wajib, was su'al anhu bid'ah. Pertanyaan mengenai ini bid'ah. Maka kalau ada orang bertanya sekarang, bagaimana istiwa Allah? Allah di atas? Ya, di arah atas. Itu ahli bid'ah semua. Jadi kalau mengikuti kaedahnya Imam Malik, orang yang mengatakan di atas, duduk, bersentuhan seperti yang dinaskan oleh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya hari ini, itu sebenarnya adalah aqidatul bid'ah, ya, akidahnya yang penuh kebid'ahan. Coba kalam Imam Malik ini dipretelin oleh mereka dan diambil riwayat yang syaz tadi. Ya, na'udzubillah minal akhta' wad dhalal, ya, kita berlindung saja supaya tidak terjebak dalam kekeliruan tersebut. Nah, jadi Imam Al-Asariyah yaitu Imam Malik, beliau tidak mentakwil, tapi tidak juga mentajsim. Nah, inilah yang disebut kelompok Asariyah. Kalau riwayatnya ada, yaudah kita terima dan serahkan maknanya kepada Allah. Sedangkan Asariyah sekarang, ada riwayatnya begitu, kita harus terima dengan makna lughawinya. Makna secara bahasa apa? Makna secara bahasa istiwa itu duduk. Ya sudah, Allah duduk. Nah, ini perbedaan Asariyah zaman now dengan Asariyahnya Imam Malik. Kira-kira begitu, ya. Buya Kopri udah mulai senyum tuh. Terima kasih Buya. Luar biasa ilmu Buya. Selanjutnya dari Bapak Afton. Assalamualaikum Buya, izin bertanya terhadap kelompok-kelompok yang berbeda manhaj akidah dengan aswaja, bagaimana sebaiknya sikap kita? Apakah menerima sebagaimana kita berbeda manhaj fikih atau kita punya kewajiban untuk merangkul ke aswaja? Pertanyaan, silakan Buya. Iya, Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Nabi nggak bilang siapa yang Asy'ari, siapa Maturidi, siapa Salafi masuk surga, kan nggak ada. Masalahnya nanti kita matinya dengan la ilaha illallah yang mana nih? La ilaha versi yang mana, kan gitu. Jadi ketika Imam Asy'ari Maturidi menjelaskan akidahnya, itu semua dikhidmahkan untuk menjelaskan makna la ilaha illallah. Dari mana kita tahu? Ini diceritakan sendiri oleh Imam Sanusi dalam akhir kitab beliau, As-Sanusi, ya. Beliau katakan di akhirnya bahwa sepanjang ini penjelasan kita tentang sifat-sifat Allah, semuanya terkandung dalam dua lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup itu. Dan Imam Asy'ari mengatakan, aku bersaksi tidak mengkafirkan siapapun ahli kiblat. Ahli kiblat. Jadi kalau sudah berkiblat ke Mekah, kita katakan dia tidak kafir. Tapi kita boleh mengatakan dia keliru, dia menyimpang. Nah, kita hindarkan saja untuk memfasikkan, mengkafirkan. Karena kita nggak tahu juga kan dia meninggalnya dalam keadaan apa. Maka teman-teman boleh mengatakan pemikiran ini kufur, gitu. Ajaran si orang ini kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Ini bid'ah, tapi orangnya belum tentu nanti finnar. Siapa tahu Allah ampuni. Ya kita kan nggak tahu. Rahmat Allah kan meliputi segala satu. Tapi kita berusaha menggapai jaminan Nabi, semua golongan yang 70. Yaitu siapa yang ikut aku dan sahabat-sahabatku. Kalimat sahabat-sahabatku itu diartikan orang-orang yang bersanad kepada sahabat Nabi pasti bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap kita terhadap mereka, kita tidak perlu mengkafirkan mereka, tapi kita mendoakan mereka dan tidak perlu berdebat. Nggak perlu berdebat. Kalau mereka mau ngaji, ayo. Karena berdebat dengan mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Mau antum bawa 1000 dalil nggak akan diterima. Kenapa? Kita bukan ustadznya. Yang bisa meluruskan dia cuma ustadznya sendiri. Gitu. Saya udah coba ke teman saya, ya tamatan SMK, nggak hafal hadis, tapi melawan kita dengan kutipan-kutipan Google, WA. Ya, saya cuma bilang, seandainya aku sampaikan 1000 hadis pun kamu nggak akan percaya. Kenapa? Saya bukan ustadzmu, saya temenmu. Akhirnya udah dia mau debat apa, saya nggak tanggapin lagi. Ya. Jadi apa adab kita? Ya,
falyakul khairan aw liyasmut. Kita diam saja, katakan yang baik. Yang baik itu termasuk idfa billati ya ahsan. Berdebat dengan cara ilmiah itu khair. Semoga kajian ini dianggap khair di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kita diam. Kira-kira begitu. Ya, jadi jangan coba-coba untuk mengatakan mereka kafir. Saya nggak sepakat ya. Dan saya berlepas diri dari orang yang mengkafirkan sesama muslim. Ya. Baik Bu ya. Ini dua yang terakhir Bu ya. Dari Ustadz Khabbab. Dari beliau tinggal di Arab Saudi. Tentang firman Allah atau kalam Allah, Buya Yahya Cirebon sampaikan tanpa suara, tanpa huruf, tapi Ustadz Firanda membantah. Mohon Buya ya. Iya. Ketika dulu Mu'tazilah mengatakan Allah kalamnya hadis baru. Kenapa? Kalau kita baca bismillah kan ada bunyinya. Kalau ditulis ada hurufnya. Maka Mu'tazilah mengatakan ini kalam Allah ini hadis baru. Ya, kemudian ada lagi kelompok, oh enggak, Allah itu bisu, yang ini itu cuma terjemahannya. Lalu ada lagi kelompok Mujassimah mengatakan, oh enggak, huruf dan suara ini qadim. Ini kelompok Muhammad bin Karam. Inilah yang dikutip oleh Ad-Darimi, akidah Darimi ini dianut kembali oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Apa kata Ibnu Karam, kata Darimi, kata Ibnu Taimiyah, Allah berkalam, kalamnya qadim, terdahulu, tidak berawal, dan kalamnya yang huruf dan suara itu qadim. Nah, ini apa tanakutnya. Datang Imam Asy'ari jelaskan Allah itu ketika menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah berkalam-kalam dengan Musa dengan benar-benar kalam. Maka dibagilah kalam itu menjadi dua jenis. Teman-teman semua, Allah sebelum menciptakan Lauh Mahfuz, maka kalamnya itu tanpa huruf dan suara. Kenapa? Huruf dan suara itu bagian dari selain Allah. Ya, ada yang mengatakan itu jisim, ada yang mengatakan itu arat, ya, benda atau karakter yang ada pada benda. Nah, dan coba lihat baca ba. Ba itu pertemuan antara dua bibir. Ya kan? Kita baca ha, itu suara yang muncul dari bagian tenggorokan kita sini. Lah kemudian bertemu dua bibir, kan nggak begitu. Nah, maka Imam Asy'ari ketika memahami ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima, ini kalam yang mana? Ini kalam yang bila harfin wala sautin, kalam yang qadim. Kalam yang qadim. Karena kalau itu bukan yang kalam yang qadim, Nabi Musa tidak berhak dapat gelar kalimullah. Hanya yang dapat kalam yang tidak huruf dan suara itu yang diberi gelar kalimullah. Kalau enggak, kita semua jadi kalimullah. Karena kita mendengarkan kalam yang berhuruf dan suara itu. Nah, lalu Allah menciptakan Lauh dan Mahfuz. Kalamnya ini kemudian disalin, direkam oleh Lauh Mahfuz. Apa kata Allah? Uktub. Qala ma aktub. Qala uktub. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dalam hadis Tirmizi ya. Silakan lagi dicek lafaznya. Jadi Allah berkalam kepada Lauh Mahfuz, tulislah apa yang aku tulis ya Allah, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Di situ sudah berhuruf dan sudah bersuara ketika dibaca. Dari Lauh Mahfuz, Allah kemudian perintahkan Jibril untuk mentransfernya ke Baitul Izzah semua Al-Quran. Dari Baitul Izzah ke Nabi. Jadi mulai dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah dan Nabi itu sudah berhuruf, sudah bersuara. Nah, ini yang disebut dengan kalam lafzi. Sedangkan Allah pada zatnya itu berbicara, itu disebut kalam nafsi atau kalam zati tanpa huruf dan suara. Jadi ini cara Imam Asy'ari menjamak, mengkompilasi, menggabung, mendamaikan dua pandangan yang berbeda tadi, Mu'tazilah dan Mujassimahnya Karramiyah ini. Nah, digabung, diambillah mana yang tepat dari Karramiyah, mana yang tepat dari Mu'tazilah. Jadilah itu. Ya. Nah, ini yang tidak mau diterima oleh Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah masih pro dengan Muhammad ibn Karam. Ustadz yang tadi antum sebut yang inisial F itu kan, kiblatnya kan ke Ibnu Taimiyah. Jadi kita maklumi aja. Beda dengan Buya Yahya, kiblatnya ke Imam Asy'ari. Ya,
Tapi mungkin Buya Yahya tidak menyebutkan di situ secara detailnya, karena itu tanya jawab yang tidak detail. Mungkin kalau diminta detail, mungkin beliau juga bisa jawab demikian. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga Allah panjangkan usia Buya, supaya kita Amin. bisa menerima terus ilmu dari Buya. Selanjutnya dari Ibu Eni Sunarsi. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya beliau bertanya tentang aliran LDII, apa akidahnya Buya? Karena beberapa orang menganggap bahwa itu aliran sesat. Silakan. Ya, LDII kan dulu dibawa oleh Hasan Lubis ya. Hasan Lubis itu luar biasa. Dulu dia mengklaim dirinya ngaji di Mekah. Dan kemudian mengajarkan ilmu bersanad yang diistilahkan dengan mankul. Cuma kemudian murid-muridnya belakangan mengklaim bahwa Hasan Lubis inilah satu-satunya yang bersanad atau bermankul dari Rasulullah. Maka saya punya kenalan anak muda berumur 20-an, sudah punya sanad sebanyak Syekh Yasin waktu beliau sudah agak tua gitu. Tapi sanad Syekh Yasin tentu lebih banyak ya. Ini dulu anak LDII, karena dia penasaran, katanya Hasan Lubis pendiri LDII ini, yang dulu namanya Penalim Kari Darul Hadis ya, mendapat sanad dari Mekah, maka dia teliti langsung ke Mekah beberapa bulan. Ini anak LDII sendiri yang cerita. Di situ ternyata dia tercerahkan, ada beberapa syekh mengatakan, ngapain ente cuma mau membuktikan sanad Hasan Lubis di sini? Ente cari aja sanad yang lebih tinggi dan lebih banyak di sini supaya bisa melewati Hasan Lubis ini. Akhirnya dia tersadarkan, sudah dia banyak sanad setelah mengetahui cuma dengan waktu yang sebentar bahwa Hasan Lubis memang ada sanadnya ke ulama Mekah, tapi tidak seperti diklaim oleh pengikutnya hari ini bahwa satu-satunya yang mankul di dunia hanya lewat Hasan Lubis. Itu tidak benar ya. Apakah mereka sesat? Ya, itu sudah difatwakan banyak oleh ulama kita bahwa mereka sangat ketat, sampai-sampai mazhab Syafi'inya juga sangat ketat, campur-campur dengan Maliki, dan mereka suka ngaji hadis, Sahih Bukhari, Muslim. Tapi saya tidak tahu kenapa kok kemudian mereka mengatakan umat Islam di luar kita itu syahadatnya belum benar. Mereka tidak mengatakan kita kafir, tapi mereka mengatakan syahadatnya belum benar, belum sempurna. Sama aja dong dengan bilang kita tidak Islam gitu. Jadi wajar kalau kemudian muncul cerita di masyarakat masjid di pel, bla bla bla, itu ternyata bukan bohong dan itu benar untuk sebagian DI yang ketat, dan mereka masuk ke sana sangat eksklusif, pakai bayat, lalu ada keanggotaan, ada iuran. Kalau Buya Kopri jadi ustadznya enak tuh ya, karena digaji ustadz. Ya, kalau jadi ustadz lepas kan nggak digaji, nggak ada gaji tetapnya. Coba kalau kita mau cari kesenangan duniawi, ya silakan yang dapat begitu. Kalau ingin cari kebahagiaan dunia akhirat, ya sabar-sabar aja lah. Dunia ini memang begini. Masya Allah. Inilah dunia, Bu ya. Iya. Ini Bu ya, tadi saya janji ini yang terakhir untuk Bu ya. Tapi murid-murid Bu ya masih ada yang ingin bertanya. Silakan saya kembalikan kepada Bu ya. Ya, tafadhol, nggak apa-apa. Ini apa, Bu ya? masih 21:22 kan, masih ada waktu. Jadi kita batasi maksimal jam 9:30 ya Bu ya. Betul, ya. Jadi selanjutnya saya minta kepada Bapak Ahmad Sabili langsung ringkas saja. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Begini Bu ya, saya mau tanyakan, saya sebenarnya juga selain mendengarkan Buya, kajian Buya juga banyak mendengarkan dari yang sebelah juga dan yang lainnya, dan saya pernah teringat bahwasanya Ustadz Hidayat pernah menyebut seperti Hutma Sofa Dak Makadara, artinya ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Kalau lebih kurang yang saya sependek yang saya tahu itu sebenarnya yang lebih tepatnya itu bagaimana pengaplikasiannya Bu ya, sama Bu ya, tadi kan saya lihat, saya kan sempat meninggalkan tadi Bu ya dalam kajian karena satu urusan. Saya lihat di chat banyak penerimaan ijazah karena saya tidak hadir di saat itu. Apakah saya boleh menerima
menerima ijazah dari Buya tadi ya Buya. Afwan Buya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khuz ma safa wa truk ma kadar ya. Ambilkan yang baik, ya safa itu kan artinya yang bening, yang tulus, yang bagus. Tinggalkan yang kotor, yang tidak baik. Kalam ini sebenarnya tepat, dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dulu, yang sekarang kalam Ibnu Taimiyah itu nggak dipakai oleh pengikutnya. Apa kata beliau? Kullu kalamin, setiap kalam itu mardudun wa maqbul, bisa ditolak, bisa diterima, illa al-ma'sum, kecuali kalam Nabi yang maksum. Tapi kalau mereka kan nggak mau. Mereka itu cuma jadi hiasan saja. Buktinya kalau kita tolak atau kritik Ibnu Taimiyah, dia langsung bilang, ente siapa berani kritik Ibnu Taimiyah? Ya Buya Kopri tinggal jawab, aku tamatan Azhar, kan gitu ya Buya. Tapi dia nggak akan terima itu. Ya. Bagi mereka, antum kritik Syekh Albani yang nggak kuliah pun, itu dimarah-marahin. Ente siapa? Lagi-lagi gitu, main fisik, main status gitu. Ini padahal kita sudah tahu, udah banyak ulama mengkritisinya, jadi bukan barang baru. Tapi ala kulli hal ya, yang tahu ini sofa dan kader itu ulama jika berkaitan dengan hukum. Tapi jika berkaitan dengan akhlak, maka semua kita bisa tahu ini baik atau buruk. Jadi harus kita tafsil ini kalam. Ma sofa, yani, itu yang dikatakan Nabi, istafti qalbak. Jadi Nabi mengatakan ketika apakah itu albir, kebaikan itu apa saja ya Rasulullah? Ketika Nabi nggak ada, dia mau nanya siapa, kira-kira begitu. Lalu Nabi jawab, istafti qalbak, tanyalah hati nuranimu, qalbumu, jika dia tenang, jika dia terima, itu baik. Jika kamu bergejolak, kamu galau, kamu gundah, berarti itu tidak baik. Jika itu tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan yang punya otoritasnya ada ulama, yaitu hukum-hukum syar'i. Tapi di luar itu teman-teman yang dimuliakan Allah, persoalan muamalat, ya, akhlak, sosial, silakan langsung tanya ke hati. Jika itu baik, ambil dari siapa saja ilmunya, terutama bab akhlak ya. Saya rasa bab akhlak jangankan antara salafi dan sufi, antara Islam dengan agama lain juga sama. Teman-teman kalau nonton Dai TV misalnya yang bukan Islam, itu sama dengan TV-TV yang lain. Hampir mirip, ya, nggak jauh beda. Karena pada dasarnya manusia punya akhlak yang hampir bersamaan dimanapun mereka ada. Paling itu ya, jadi masofa minal akhlak, minal muamalat. Ya. Tapi kalau bab i'tiqadat, akidah, bab hukum-hukum syariat, antum itu akan mengalami tanaqudot, kontradiksi pemikiran yang tidak ada hentinya nanti. Misalnya habis nonton YouTube Ustadz Fulan, nanti nonton Habib Geis, nanti kacau itu ya. Bisa tambah ragu. La yazidul ilmu wal yaqin, lakin yazidus syak wal irtiyab. Jadi justru malah menambah kegalauan. Itu yang saya lihat. Oke, saya rasa tadi minta diulang ijazahnya ya. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak berhak sebenarnya mengijazahkan, namun karena zaman sudah begini, saya minta isyarat juga kepada guru-guru kita, dan mereka mengatakan udah mulai bagi ijazah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, maka dengan ini, dengan minta karam dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, ajastukum jami'an, saya ijazahkan siapapun yang ikut kajian ini, baik yang ikut sempurna, ikut sebagian, yang penting pernah ikut, saya ijazahkan dengan sanad yang tadi kita bacakan. Di tengah, silakan nanti dibantu oleh teman-teman untuk menyalinnya kembali. Ya. Qabilu. Dan terakhir Bu ya, mungkin sebelum dari saya ingin menyampaikan langsung pertanyaan dari Bapak Ridwan. Ini ringkas mungkin pertanyaannya, intinya adalah apakah ada ulama zaman dahulu yang menisbatkan diri sebagai ulama sunnah? Dan dari saya pertanyaannya Buya, setelah kajian kita malam hari ini,
mohon bimbingan Buya untuk kita membaca kitab yang lain. Usulannya dari Buya, kami siap untuk menyiapkan diri kami. Nah, itu Buya, silakan Buya. Iya, menisbatkan diri ke sunnah secara utuh itu menurut saya su'ul adab, adab yang buruk. Yang ada cuma kami bagian dari ahlus sunnah. Jadi kalimatnya adalah pakai ahlu. Nah, ahlus sunnah berarti kan keluarga atau orang atau kelompok yang mempelajari sunnah, yang bersanad kepada Nabi. Tapi kalau disebut saya ini Ustadz Sunnah gitu, itu kayaknya ini tidak layak, dan itu kita tidak mendengarkan dari dulu. Maka coba lihat teman-teman kita yang alim-alim di luar sana, mereka tidak pernah mengatakan kami ini Ustadz Sunnah, kami ini ulama sunnah, enggak pernah. Mereka hanya mengatakan kami berharap semoga kami diterima sebagai orang yang berakidah halus sunnah di sisi Allah. Selalu begitu ya. Paling tinggi mereka katakan kami halus sunnah. Dan Al-Hafiz ya, Imam Al-Hafiz Murtada Zabidi mengatakan idza utliqa ahlus sunnah, jika disebut ahlus sunnah, maka yang dimaksud adalah humul asyairah wal maturidiyah. Mereka adalah ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Ibnu Asakir imam sunnah dan dia Asy'ari. Ya. Imam Ibnu Katsir saja murid dari Imam Ibnu Taimiyah itu akidahnya Asy'ari. Imam Subki baik senior yang junior itu Asy'ari. Ibnu Athaillah Sekandari yang sufi itu Asy'ari. Siapa lagi ya? Imam besar lah. Imam Baihaqi yang imam al-hadis Asy'ari. Imam Al-Hakim yang punya kitab Mustadrak Al-Hakim itu Asy'ari. Imam Ibn Hibban akidahnya sama dengan Imam Asy'ari. Hanya belakangan tuh orang-orang yang bersembunyi dengan nama sunnah lalu memalingkan akidahnya, menyusupkan akidah tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala atau mensifatkan beberapa sifat Allah dengan sifat jisim. Dengan ini saya lagi-lagi mengatakan teman-teman, saya tidak memastikan kebenaran itu dari saya atau dari guru-guru saya cuma mengatakan kita berharap di sisi Allah kita diterima sebagai hamba yang mencari kebenaran, yang mencapai kebenaran. Kira-kira begitu teman-teman. Insya Allah nanti kami diskusi dengan Buya Kopri, apakah kita berlanjut kitabnya atau kita skip dulu ya. Kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, maaf kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan akidah kami dengan akidah yang benar, akidah yang membuat kami meninggal dalam keadaan berserah diri, al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Dan tetapkan kami ya Allah mencintaimu, mencintai Nabimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu. Warzuq lana ya Rabbana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Dan anugerahi kami ya Allah keistiqomahan mengamalkan sesuatu yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tutup hidup kami semua ya Allah, yang ngaji ini terutama ya Allah, khususnya ya Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.